Yang pertama, untuk membuat statement COGM, yaitu kita perlu buat heading. Yang pertama yaitu mini company statement of cost of good manufacture for the month and February 2019. Ini adalah periodenya. Nah, lalu untuk membuat direct material, yang pertama kita harus bikin beginning, yaitu 550.000. Lalu add material purchase, karena di soal terdapat material purchase, maka menambahkan 490.000. Lalu kita harus totalkan untuk dapatkan direct material available, yaitu yang 550.000 tambah 450.000 dapat 1 juta. Lalu dikurangi sama pengeluaran, yaitu lessnya ending direct material 750.000, maka dapatlah hasilnya total direct material use 250.000. Untuk direct labor sudah dapat di soal, yaitu 350.000. Di manufacturing overhead kita terdapat beban-beban yang diantara lain depreciation expense plant equipment, yaitu 70.000, rent expense plant 64.000, indirect material 176.000, supervisor salary expense 60.000, utilities expense 62.000, total overhead ditambahkan semuanya lalu dapat 432.000. Yang B, untuk mencari current manufacturing cost, yang pertama add beginning WIP, yaitu 680.000 sama yang currentnya 1.032.000, lalu dikurangi sama pengeluaran ending WIP 420.000, maka dapat COGS-nya 1.292.000. Yang untuk C yang untuk 1 bagian C yang akan kita buat yaitu income statement, yaitu yang pertama sama juga statement biasa. Yang pertama kita harus buat headingnya yaitu mini company income statement dan periodenya yaitu Februari 2019. Untuk pertama net sales, yaitu sales 650.000 dikurangi sama sales diskon 15.000, maka dapatnya net of sales 635.000. Untuk COGS yaitu 912.000 dikurangi, ya berarti yang net sales kurang sama COGS, maka dapat hasilnya gross income 277.000. Nah, untuk non manufacturing expense yaitu terdapat akun-akunnya, yaitu depreciation expense administration equipment yaitu 14.000, rent expense 72.000, rent expense dalam sales office yaitu 89.000, suppliers expense 34.000, other expense 19.000, salaries expense yaitu 78.000, salaries expense dalam marketing 58.000, utilities expense 39.000, utilities expense dalam sales office 48.000, maka dapat total of non manufacturing expense yaitu 451.000. Lalu yang tadi gross income 277.000 dikurangi 451.000 dikarenakan sama minus jadinya tambah, maka dapat hasilnya net income yaitu minus 728.000. Yang untuk soal kedua itu yang pertama harus kita cari yaitu plan weight-nya 220.000 dibagi sama 440.000 dapat 5 per DLH. Untuk model A yaitu 140.000 kali 5, maka dapat hasil untuk model A yaitu 700.000. Overhead per unit 700.000 per 200.000, maka dapatlah 23,33 unit. Nah, begitu juga sebaliknya untuk model B. Cara pengerjaannya sama. Untuk bagian kedua yaitu yang pertama kita harus cari setup cost yaitu 360.000 dibagi sama 100 yaitu 3.600. Inspection cost 280.000 bagi 2.000 dapat 140. Machining 320.000 bagi 220.000 maka dapat 1,45. Sedangkan maintenance 360 per 100.000 dapat 3,6. Nah, yang untuk modal A costnya yaitu yang kita cari pertama
20.000 kali 1,45 dapat 29.000. Yang kedua 40 kali 3.600 dapat 144.000. 800 kali 140 112.000. 10.000 kali 3,6 dapat 36.000. Untuk dapatkan total kita perlu tambahkan semuanya dapat 321.000. Lalu overhead per unit 321.000 bagi 30.000. Maka dapat hasilnya 10,7 per unit. Nah, yang untuk modal B sama ya. Kita harus mengkalikan ini yang perkalian ini sama dengan model A. Lalu ini kita ikut sesuai model B yang terdapat dalam soal. Hasilnya ditambahin, dijumlahin, maka dapat overhead per unit 998.000 per 30.000. Maka dapat hasilnya 3,326 per unit. Lalu yang nomor 3 yaitu yang pertama kita mencari high point, yaitu dengan poin 557 dengan satuan uang $8.640 pada periode Maret. Untuk low point 35 poin di satuan uang $770 dengan periode Januari. Nah, yang untuk B, untuk mencari V-nya 8640 yang terdapat dalam satuan keuangan high point yang tertinggi dikurangi sama yang terendah, yang dibagi sama poin tertinggi kurang sama poin terendah. Maka dapat satuan uang tertinggi dikurangi satuan uang terendah dibagi sama poin tertinggi kurang poin terendah. Maka dapat satuannya yaitu keuangan 7.870 per 522 sama dengan 15,07. Untuk fixed asset yaitu satuan uang tertinggi kurang hasil dari V ini 15,7 kali 567 sama dengan 8640 kurang 8393,9, maka dapat hasilnya 246,1. Yang C untuk formulanya yaitu 246,1 tambah 15,7 kali number of repairing service. Yang pertama kita pakai AQ kali AP, yaitu angka yang terdapat dalam soal 465.000 kali 5,8 yaitu 2.697.000. Untuk sebelahnya AQ kali SP standard price yaitu 465.000 kali 6, maka dapat hasilnya 2.790.000. Sebelah kiri kurang sama yang sebelah kanan, hasil berkalian yaitu 93.000 F. Yang lalu kita mencari AQ kali SP untuk price and usage variance ya, ini rumusnya 465.000 kali 6 2790 sama, lalu kita AQ kali SP 2.640 kali 6 158.400. lalu SQ kali SP 490.000 kali 6 yaitu 2 juta. Lalu yang kedua kita mencari direct materials rate dan efficiency variance yaitu AH kali AR, actual hours kali actual rate 1.950.000, actual hours kali standard rate 150.000 kali 12 1.800.000, standard hours kali standard rate 150.000 kali 12 1.680.000. AHAR total dari AHA dan AR dikurangi sama total AH kali SR, maka dapat hasilnya 150.000 V. Yang di perkalian AH dan SR dikurangi SH kali SR, maka dapat hasilnya 120.000. Lalu yang untuk ketiga kita mencari variable overhead spending dan efficiency variance yaitu dengan rumus
4 yaitu 1.420.000 kali standard variable overhead rate kali actual hours 10 kali 150.000 dapat hasilnya 1.500.000. S4 kali SH yaitu 10 kali 140.000 yaitu 1.400.000. Total A4 kurang sama total S4 kali AH, maka dapat hasilnya 80.000. Dan yang perkalian S4 kali AH dikurangi S4 kali SH, maka dapat hasilnya 100.000. Lalu yang keempat, kita mencari fixed overhead spending dan volume variance dengan rumus of4 actual variable overhead 920.000, budgeted yaitu 6 kali 2 kali 75.000 dapat hasilnya 90.000. Standard variable overhead rate kali standard hours 6 kali 140.000 840, yaitu total A4 sama budgeted dikurangi maka dapat hasilnya 20.000. Budgeted kurang S4 kali SH, maka totalnya mendapatkan 60.000. Yang pertama kita akan mencari direct labornya, yaitu yang direct labor terdapat dalam soal job AA1 yaitu 2.100 dibagi sama 3.900 yang dapat dari direct labor job AA1 dan ditambah sama job AA2, maka dapat hasilnya 0,55. Yang untuk B kita akan mencari ending cost-nya, itu yang pertama untuk di job AA1 yaitu direct materialnya 3.200, direct labor 2.100, overhead 1.200. Lalu direct materials 800, direct labor 1.200 sama overhead 660.000. Lalu ditambahkan maka dapat total job AA1 ending cost-nya 9.160.000. Begitu pula untuk job AA2 hasilnya sama. Maksudnya perkalian dan cara untuk mendapatkan ending cost-nya itu sama ya, antara job AA1 dan job AA2. Nah, untuk yang di job BB1 ini cuma ada direct material dan direct labor, yaitu direct material 600 dan direct labor 1.200, maka dapat hasil ending cost job BB1 1.800. Yang untuk C, cari WIP-nya yaitu 8,919. Nah, untuk COGS-nya 9160 tambah 1.800, maka dapat ending COGS-nya itu 10.966. Dan sales revenue-nya 11.908 tambah 2.340, maka dapat hasilnya yaitu 14.248.